saat pagi hari ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebabnya pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih, kita mau menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan dalam hidup kami, Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mau satu dalam doa untuk kita mulai pada kita saat pagi hari. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Bapa, jemaat-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan saat pagi hari ini memberikan kesempatan buat kami kembali untuk kami memuji dan memuliakan Engkau, memberikan kemenangan kami Tuhan, sehingga kami mau pakai kesempatan dan waktu yang ada ini Tuhan untuk kami meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami membalas cinta kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa, sehingga setiap jiwa-jiwa yang hadir saat pagi hari ini diberkati Tuhan, dan melalui pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu mereka boleh dipuaskan Bapa, mereka boleh diberkati Tuhan.
Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu yang saat ini belum ada bersama dengan kami di tengah-tengah kami Tuhan. Dan dalam persiapan, dalam perjalanan Tuhan, pimpin dan Tuhan Yesus yang menyertai sampai di tempat ini Bapa. Kau memberkati setiap kami, memberkati ibadah kami, kuasa Allah, mujizat Allah itu terjadi dalam ibadah kami saat pagi hari ini Bapa. Ruangan yang akan kami pakai Tuhan menyucikan dan menguduskan Bapa. Tuhan Yesus yang memberkati baik salam perasaan yang kami pakai. Tuhan yang terlibat dalam pelayanan saat pagi hari ini Tuhan mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang maha tinggi. Misalnya ibadah dari awal hingga selesainya Tuhan yang pimpin, sehingga tidak ada satupun yang mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Dengan segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yang meninggikan Engkau, yang mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan.
mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk bersukacita dan bersorak-sorai sebab ajaib, dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Raja di atas segala raja, dia yang memerintah untuk selamanya. Katakan terpujilah Engkau Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saudara akan dilayani oleh pembawa kantong persembahan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
mempersiapkan hidup kita. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita dalam setiap hidup kami. Tuhan boleh dipuaskan dengan aliran-aliran dari surga Bapa, memberikan ketenangan bagi kami Bapa, yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti sayang
padamu dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Segala puji hormat syukur kami aturkan kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih atas kasih karunia rahmat dan anugerah pertolongan penyertaan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami dan memungkinkan kami pada saat pagi untuk kembali datang menghadap tahta anugerah-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan, keadaan kami, keberadaan kami yang serba terbatas dan bersahaja ini. Sebenarnya kami datang kepadamu Tuhan Allah yang besar heran dan ajaib, sumber segala-galanya. Dan kami yakin percaya saat hari ini Kau telah hadir di tengah-tengah kami, memberikan jawaban lawatan dalam hidup kami. Jamahan setiap kami yang hadir mendapatkan Tuhan pertolongan mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya kami mempersiapkan hidup kami untuk menerima kehadiran melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang hadir, untuk kami bersama-sama menikmati kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun dalam kehidupan kami, memberikan pemahaman akan firman yang kami dengar. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita ada saat hari ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Aku kasih dalam Yesus Kristus, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita akan menikmati kebenaran Allah pada saat siang hari ini, terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu, hatimu, dan kamu berakar secara berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dukung kasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Allah tadi, di mana saudaraku kasih, ya memang ayat-ayat ini adalah merupakan satu pergumulan atau doa. Tapi pada pagi hari ini kami tidak menyampaikan tentang pergumulan dan doa, tapi kami menyampaikan bagaimana Allah yang berkuasa itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara.
perkara-perkara yang dahsyat, melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui kekuatan kita, melampaui kemampuan kita, melampaui apa yang ada dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Dia Allah yang besar dan maha besar, lebih besar daripada yaitu kekuatan dan kemampuan kita. Dia Allah yang besar, berarti sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, lebih besar daripada beban saudara, lebih besar daripada masalah saudara, lebih besar dari kesukaran saudara, lebih besar dari kesulitan saudara, bahkan lebih besar dari pergumulan saudara atau penyakit saudara. Artinya apa? Karena Dia besar, Dia sanggup membereskan semuanya itu. Amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Saudara kasih, Dia juga punya Allah yang ajaib di sini. Mengapa? Saudara, Dia dapat melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Di luar nalar manusia, di luar usaha manusia, yaitu Dia Allah yang ajaib. Saudara, Dakun kasih dalam Yesus Kristus, itulah Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji. Itu sebabnya pada saat kita datang kepada Allah, saudara, pada saat kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, karena kita tahu kita punya Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, mengatasi masalah yang besar, menyelesaikan masalah yang besar. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, menyatakan suatu hal yang baik dan besar dalam hidup kita. Ada beberapa hal dalam firman Allah ini. Saudara, pada saat hari ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, sudah banyak. Tetapi yang pertama apa, saudaraku kasih? Tuhan mau menyatakan perkara yang besar, menyelesaikan masalah kita, menolong kita, membereskan semua pergumulan dan menjawab semua pergumulan kita. Yang pertama apabila kita sujud menyembah. Amin. Dalam ayat tadi, aku sujud kepada Bapa. Sujud kepada Bapa. Siapa Bapa di sini? Bapa di sini adalah merupakan sebutan bagi orang Kristen. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Semua ajaran di muka bumi ini, hanya orang Kristen yang menyebut Allah itu Bapa. Hanya orang Kristen yang menyebut Allah itu Bapa. Berarti kalau Allah itu Bapa, kita adalah anak-anaknya. Jadi antara Sang Pencipta dan umatnya ini hubungannya begitu dekat. Saudara, ini berarti suatu kekeluargaan dalam hidup ini. Sekali lagi, hubungan antara Sang Pencipta dan kita yang diciptakan ini seperti anak dan bapa. Makanya dalam ayat ini Paulus menjelaskan sujud kepada Bapa. Mengapa, saudaraku kasih, Paulus menyebut Bapa, kok bukan ibu ya? Jangan iri ibu, halo. Ya, jangan iri. Ya, kenapa juga gak pemuda-pemuda jangan iri? Ini merupakan suatu sebutan. Sebagaimana dalam Mazmur dikatakan, sebagaimana Bapa sayang kepada anak-anaknya, begitulah Allah sayang kepada kita semua. Amin. Kalau kita ada ini berarti ini Tuhan masih sayang kepada kita semua. Kita disayang oleh Allah. Diperhatikan. Saudara, diperhatikan oleh Allah. Tidak dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah. Jadi di sini saudara, Bapa. Sujud kepada Bapa. Sujud artinya apa, saudara? Menyembah. Percaya, mempercayai dan mempercayakan hanya kepada Bapa. Firman Allah katakan Bapa ini adalah ada di surga. Yesus juga menyebut bahwa aku datang ke dalam dunia diutus oleh Bapa. Bapa, saudara. Ya, sebutan Bapa ini adalah luas. Di antaranya punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar.
Kalau dalam rumah tangga adalah bapak menjadi punya tanggung jawab yang besar atas rumah tangganya, atas keluarganya, atas istri dan anak-anaknya, punya tanggung jawab yang besar. Demikian pula Allah Bapa di surga. Itu Allah yang besar. Berarti bertentang besar, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mengungguli. Namanya besar dan maha besar. Sebesar seberapa, sebesar apa bagi saudara? Allah itu sebesar iman saudara. Saudara, seperti iman saudara, kepercayaan saya kepada Bapa, disitulah Bapa akan nyatakan kuasa dalam hidup saudara. Iman saudara sebesar apa? Kalau sudah ingin mendapat sesuatu yang besar, beriman saudara juga harus besar. Yesus katakan kita jika punya iman sebesar biji sesawi saja, luar biasa. Apalagi kalau sebesar bola, sepak bola, bola voli. Waduh, luar biasa. Sebesar iman, sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Saudara, dapat memindahkan gunung. Apalagi kalau iman saudara lebih besar dari itu. Artinya apa? Iman saudara itu mantap. Saudara, iman saudara tidak kopong, berisi, berbobot. Kalau saya katakan saudara percaya saudara kepada Tuhan, itu benar-benar mancep, madep, mantep. Itu iman yang luar biasa. Jadi bukan hanya besarnya, biarpun imannya kelihatannya besar, tapi dalamnya angin, kopong, tidak akan bisa mengerjakan segala sesuatu. Sujud kepada Bapa, dalam ayat tadi dikatakan semua turunan yang di surga dan di bumi sujud kepada Bapa. Siapa Bapa bagi orang Kristen? Halo? Adalah Sang Pencipta, Allah Bapa. Tadi dikatakan yaitu di surga dan di bumi, punya kuasa yang luar biasa. Jadi bagi orang yang sujud kepada Bapa, sujud kepada Allah Pencipta langit dan bumi. Bukan sujud kepada yang lain, bukan sujud kepada matahari, bukan sujud kepada bumi, bukan sujud kepada pohon, kepada batu, tetapi kepada Sang Pencipta. Ini yang pertama. Menyembah hanya kepada Tuhan, percaya, mempercayakan hanya kepada Bapa yang di surga. Saudaraku kasih. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, seperti apa? Seperti sujud kepada Allah Bapa, menyembah Bapa di sini, saudara. Jadi tidak orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan hanya menyembah Allah yang esa. Ulangan pasal 6 ayat yang 4. Hai orang Israel, ketahuilah Allahmu itu esa, kasihlah Dia, turutilah segala perintahnya, lakukanlah dengan segenap hati. Esa itu satu. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan hanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada yang lain. Percaya kepada Allah, bukan percaya kepada yang lain. Makanya saudara orang Kristen, kalau saudara ingin mendapat sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, saudara sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada orang lain. Jadi saudara kalau masih percaya kepada hal yang di dunia ini, saudara belum mengesahkan Allah, belum sujud menyembah kepada Allah Bapa di surga. Saudara, kita dulu sebelum mengenal Tuhan, yang kalau Kristen sejak lahir, ya mungkin mereka bersih. Tetapi sebelum mengenal Tuhan, saudara hidup di dalam, yaitu dikatakan alibata dunia ini, mengikuti adat istiadat dan tradisi dunia ini. Saudara menerima semuanya itu, memiliki semuanya itu. Di antaranya apa? Ilmu. Di antaranya apa saudara? Pergi ke orang pintar, kepada yaitu begurun dan seterusnya. Kita mendapatkan ilmu, mendapatkan jimat.
berupa apapun, mungkin berupa batu, berupa bungkusan, berupa ake, berupa juga apa itu, akar, gelang, juga sabuk, susuk. Kalau menyembah sujud kepada Bapa, saudara, dan ingin mendapat sesuatu yang luar biasa, itu semua harus dilepaskan, dibebaskan. Haleluya. Siap? Bagi saya mesti punya ake, punya akar, punya sabuk, punya susuk. Halo? Siap dilepaskan? Saya masih pegang hari-hari tertentu. Saudara, hari tertentu itu kalau orang kepercayaan itu ada nogo dino, nogo sasi, nogo tahun. Kalau saya senang nogo sari, saudara. Itu di depan ada nogo sari. Lepas semua. Mau nikah hitung-hitungan. Mau buat rumah juga. Oh ini rumah ini nggak boleh madep ke, kalau di sini nggak boleh madep ke barat, harus madep ke timur. Ya lucu saudara, dalane nengge ngarep mau omahe madep nang buri. Ya kan? Ya. Terus akhirnya nggak boleh nyingkur gunung, harus ngadep gunung. Nyingkur engkau kebruan. Nah, umpama seperti itu contoh-contoh. Harus mau dilepaskan. Kita punya Allah yang berkuasa, sanggup melakukan perkara yang besar. Itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau sudah lepas semuanya, saudara. Ya, sering kita nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas sampai 100 kali bebas. Tetapi masih percaya kepada dukun, percaya kepada pinter, percaya kepada ini dan itu. Nyanyinya sekarang saya sudah bebas. Apanya yang bebas? Tuhan Yesus itu membebaskan seluruhnya dalam hidup kita. Amin saudara. Nah ini contoh tidak menyembah berhala. Saudara, tidak pergi ke berhala. Contoh dalam Alkitab. Seperti apa orang hanya menyembah kepada Allah. Tantangannya besar. Kita menghadapi tantangan yang besar di kampung-kampung saudara. Apalagi pada waktu dulu saya awal-awal pelayanan di tempat ini. Ojo ngundang wong Kristen selamatan sebab gak pernah selamatan. Gelem diundang gak gelem ngundang katanya. Nah, itu tantangannya. Sebab saudara kenapa gak mau selamatan? Saya dan saudara sudah, amin, gak perlu selamatan. Among-among dan seterusnya. Ini yang artinya sujud kepada Bapa yang berkuasa di surga dan di bumi. Dikatakan semua turunan. Saudara, dia menerima, yang kedua menerima. Kalau orang yang menyembah Tuhan berarti menerima sepenuhnya dalam hidup. Contoh, saudaraku kasih secara singkat. Ya, dia hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Satu negara itu hanya 4 orang yang percaya. Siapa ini? Yang Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel. Dia diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, di mana pemuda SMA ini sudah ya ada peraturan di negara itu harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kalau tidak mau, dia harus dihukum. Hukumannya apa saudara? Dicambuk, gantung, saudara, dipenjara. Apa hukumannya? Diobong, dibakar, apinya dipanaskan 7 kali. Kira-kira saudara gimana? Ini tantangan iman bagi orang Kristen di akhir zaman ini. Sadrah, Mesah, Abednego menolak. Meskipun diberi kesempatan, diberi kesempatan untuk menyembah berhala, dia tetap menolak. Akhirnya apa saudaraku kasih?
Apa benar? Saudara, kuasa yang besar, Allah yang berkuasa dapat melakukan perkara yang besar terhadap Sadrak Mesak Abednego. Kenyataannya dia diikat, dimasukkan di dalam dapur api, betul kan? Tapi apa yang terjadi? Apa dia saudara kasih terbakar? Gosong? Tidak. Nah, inilah saudara, kalau orang menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak mau menyembah kepada yang lain, percaya kepada Allah, mempercaya kepada Yesus Kristus, saudara kasih, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Dia seperti ini, amin. Bahkan yaitu Sadrak Mesak Abednego, lebih baik aku mati daripada menyembah berhala, mati dalam Yesus daripada hidup dalam dosa. Nah, ini contoh yang kedua, Daniel kan dalam 30 hari, hanya 30 dino saudara, 30 hari, di mana semua penduduk yang ada di Babel itu harus menyembah kepada raja saja, bukan kepada yang lain. Tapi ini akal-akalan manusia untuk menjerat Daniel, untuk mencari kesalahan Daniel. Demikian pula kita yang dicari kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita sudah tetap percaya, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti membela, melindungi kita, meluputkan kita semua. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia tidak mau menyembah, tetap dia 3 kali dia sujud menyembah kepada, 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Berapa kali sudah berdoa sujud kepada Tuhan? Halo? Berapa? 3 kali. Saudara kasih, kalau kita berkali-kali, setelah saudara kasih, pada waktu dia ketangkap, Tuhan melepaskan, dia dimasukkan di kandang singa. Tetapi luar biasa, inilah Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak mungkin singa yang lapar itu, ya, kalau yaitu ada makanan dibiarkan saja. Ternyata Tuhan luar biasa terhadap Daniel. Dia tidak mau menyembah kecuali menyembah Allah. Singa, saudara kasih, yang lapar itu, ya, tidak makan Daniel. Ada yang mengatakan, iya Daniel wis tuwek, alet dagingnya katanya. Bukan saudara, bukan itu. Oh iya, apa nih, singone ompong, jadi tidak bisa makan. Bukan saudara, itu hanya orang-orang saja mempunyai pemikiran seperti itu, pendidikan seperti itu. Tetapi itulah kuasa Tuhan, amin. Tuhan mengatupkan, menutup mulut singa, dan Daniel luput dari semua. Inilah yang dikatakan Allah berkuasa melakukan perkara yang besar bagi mereka yang sujud kepada Tuhan. Yang kedua, saudara kasih, hanya 3 hal yang ingin saya sampaikan, yang lainnya masih banyak. Yang ketiga, saudara kasih, dalam ayat dikatakan memahami kasih Kristus. Memahami, paham. Guru mengatakan harus ngerti, bocah-bocah harus ngerti, paham, memahami akan pelajaran, memahami akan kasih Kristus, bukan salah paham dan gagal paham. Saudara, orang yang memahami kasih Kristus, saudara kasih, ya, mengerti kasih Yesus, dia menerima kasih Yesus, hidup dalam kasih Yesus Kristus. Kasih itu yang akan memberikan kekuatan, power, full power dalam hidup kita, dalam menghadapi masalah, tantangan sebesar apapun. Tidak akan takut gentar, tidak akan tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini ada seorang yang lulus di teologi dari Vatikan. Siapa yang sudah lihat di YouTube? Tolong angkat tangan. Lulus dari Vatikan. Tadi saya lihat sebentar, istri saya sudah lihat itu. Sekarang apa? Dia tinggalkan Maria, Santo Yusuf, tinggalkan Yesus. Maria, ya kan mereka memuja. Saudara tahu kalau saya bilang Maria, jangan tersinggung kalau ada orang Katolik di sini ya. Jadi Maria, Santo Yusuf, dan Yesus.
Sekarang dia sedang gembar-gembor. Kenapa dia tidak memahami akan kasih Kristus? Tidak mengerti akan kasih Yesus, saudara. Bahwa kasih itu adalah kasih satu-satunya. Tidak ada duanya, saudara. Ya, minggu kemarin saya sampaikan ayatnya. Karena demikian Allah mengasihi dunia, sehingga dikaruniai anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak, melainkan beroleh. Nah, mereka tidak mengerti, saudara. Ya, inilah kasih yang perlu kita pahami. Dikatakan bagi mereka yang percaya, yang menerima, tidak binasa, mendapat hidup yang kekal. Berarti kasih Yesus itu membawa suatu kehidupan kita semua. Amin. Hidup di dunia wal akhirat. Itu kasih Tuhan. Yang memberikan kuasa kemampuan tadi, orang ini tidak mampu. Dia pamer, dia lulus kuliah teologi di Vatikan. Vatikan itu paling tinggi, luar biasa. Tapi mereka tidak dapat. Mengapa mereka bisa tinggalkan Yesus? Tidak memahami akan kasih Yesus dalam hidupnya. Dalam ayat ini dikatakan kasih itu dikatakan dalam ayat tadi kita baca kembali, saudara, ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih itu. Nah, saudara, ini berarti panjang, lebar, tinggi, dalam, dan seterusnya. Ini saudara kalau yaitu kubus, ya, betul ya. Sama panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Jadi ini harus kita pahami sama. Nah, di sini kalau kita lihat ukuran saudara yang sama kita temui di dalam 2 Tawarikh pasal 3 ayat 8, yaitu tempat Maha Kudus. Tabut Allah ada di situ. Itu ruang Maha Kudus. Lebarnya 20 hasta. Ya, persegi 4, 20 hasta panjang lebar sama. Saudara, 1 hasta itu kurang lebih 6 sampai 7 meter. Saya tidak usah hitung di situ. Tetapi ini jadi 4 persegi ini tempat di mana tabut Allah di situ. Keilahian Allah ada di situ. Allah hadir di situ. Tempat Maha Kudus. Keilahian Allah. Saya tidak akan lebih panjang lagi, tapi yang satu lagi saudara temui dalam Wahyu pasal 21 ayat 17. Di situ saudara ini berbicara tentang kota kudus. Ini berbicara tentang surga. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama, kubus. Saudara, di situ dikatakan saudara panjangnya, lebarnya itu 12.000 stadi. 1 stadi itu 200 meter. Berarti kalau kita jumlah seluruhnya 2.400 meter. Ini kota kudus. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-17 tadi. Saudara, kok kasih paham enggak saudara? Berarti kasih, kita memahami kasih ini membawa kepada kekekalan. Kasih ini memahami kasih Allah ini membawa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Ada dalam kemuliaan Tuhan. Apakah saudara rasakan itu dalam hidup saudara? Hidup kekal itu bukan nanti nunggu saudara mati masuk surga Tuhan berikan di muka bumi. Hidup kekal itu hidupnya Allah. Apa itu? Kebenaran, sukacita, damai, sejahtera. Dunia sedang kacau, sudah diliputi dengan ketakutan. Apalagi sekarang virus yang sedang yaitu meningkat.
Ini lebih banyak, lebih tinggi daripada tahun yang lalu. Ada orang Kristen yang ketakutan. Kalau dia memahami kasih Allah, artinya apa sih? Kasih Allah itu tidak terukur, tidak terduga, tidak panjang lebar tingginya. Itulah kasih Allah yang membawa kita hidup yang kekal. Amin, saudara. Luar biasa. Paham? Jangan tadi yang lulus dari Vatikan dia tinggalkan, yaitu Maria, Santo Yusuf dan Kristus. Dia tidak paham akan kasih ini. Sampai di mana dia yaitu memahami kasih ini. Dia gagal paham. Salah paham dan gagal paham. Akhirnya apa, saudara kasih? Dia gagal untuk menerima keadilan Allah dan di kota kudus tadi. Saudara kasih, jadi kasih ini membawa saudara, menuntun saudara untuk mendapat hidup yang kekal bagi yang percaya. Yang ketiga, yang terakhir saja saudara. Ya, setelah mengenal kasih Kristus, tidak cukup kita memahami, mengerti, tapi kita mengenal berarti lebih dalam lagi. Mengenal, beda dengan aku tahu, mengerti. Pak Joko Widodo itu Presiden Indonesia, sudah kenal? Siapa yang kenal? Pernah salaman aja? Tidak kenal kan? Banyak orang Kristen, aku tahu Yesus Kristus, tahu kok percaya masuk surga, tapi tidak kenal. Kita harus mengenal, saudara. Ya, aku kasih dalam Kristus. Mengenal. Kalau mengenal itu seperti ini, saudara. Dengar suaranya aja, tidak tahu orangnya, dengar suara udah tahu itu siapa. Ya kan? Ya. Terus tidak jumpa, tidak ketemu orangnya, tidak dengar suaranya, tapi mampu keringetnya ngerti, saudara. Halo? Oh, itu keringetnya. Oh, bapak E katanya, ibu E. Nah, saudara kasih, itu mengenal namanya. Umpama di tengah-tengah kegelapan, saudara, di tengah kegelapan, tidak tahu, saudara. Tahu saudara kasih, seorang anak ini ketakutan. Terus dia datanglah seorang dan merangkul dia. Gimana kira? Kalau dia kenal bahwa itu bapakku, dia diem. Kalau tapi bagi orang dia teriak. Itulah mengenal Allah seperti itu. Kita hidup di tengah-tengah kegelapan. Bapa kita tidak pernah membiarkan kita. Amin. Kalau sudah ketakutan, tangan Tuhan tidak singkat untuk merangkul saudara, untuk melindungi saudara. Mengenal kasih Kristus seperti apa, saudara? Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Ini mengenal kasih Kristus. Oleh karena kasih karunia engkau loh, kok ragu-ragu? Oleh karena kasih karunia Yesus engkau diselamatkan. Oleh karena engkau percaya, beriman kepada Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan di sini kita mengenal, keselamatan dari Yesus itu pemberian Allah. Yang bukan hak kita, milik kita, bagian Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi saudara kasih, keselamatan tidak bisa dibeli. Banyak orang berusaha untuk mendapat keselamatan, bertapa, bersemedi. Ya. Mereka tidak makan, tidak minum, mereka mutih dan seterusnya. Ada yang ingin mereka untuk mendapat keselamatan, dia harus yaitu memberi banyak, berkorban banyak. Maaf saya pakai istilah, yaitu harus amalnya banyak. Berarti hanya yang sugih-sugih yang selamat ya. Sehingga iso amal, wong melarat. Halo? Ini yang kita harus mengenal, saudara. Ya, bukan karena perbuatan ayat 9 dikatakan, bukan karena perbuatan baikmu engkau diselamatkan. Jadi saudara kasih, usaha kita, pemberian kita, amal kita, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kasih Allah. Ini harus kita mengenalnya, saudara. Ya, ini yang kita harus mengenal. Sehingga kita mendapatkan bagaimana janji Tuhan yang berkuasa melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Mengenal.
Ya, akan apa kasih Allah yang besar ini? Terus sudah bertanya, lah kalau bukan usaha dan berbuat baik, mengapa orang Kristen dituntut untuk selalu berbuat baik? Perbuatan baik orang Kristen, catat, perbuatan baik orang Kristen itu merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena sudah selamatkan. Amin. Jadi perbuatan baik bukan untuk keselamatan, tetapi perbuatan baik orang Kristen adalah ungkapan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik kalau ingin mendapat sesuatu yang baik. Amin saudara. Dan kalau saudara memahami dan mengenal kasih Yesus, ayat yang terakhir kita baca, ini ayat yang paling enak saudara ya. Terakhir kan paling enak. Setelah itu selesai doa pulang. Terakhir tapi belum diuraikan saudara ya. 1 jam lagi mungkin. Nah kita baca, ayo kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 32 sampai 35. Kalau orang yang telah menjujut menyembah Tuhan, tahu siapa Tuhan yang berkuasa, melepaskan semua persoalan, semua kesulitan, kesukaran, saudara orang yang memahami kasih Tuhan dan tinggal dalam kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan, hal ini akan terjadi dalam hidup saya. Sekali percaya Yesus, sampai mati percaya Yesus. Kita baca ayat 32, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Berhenti dulu. Ingat, inilah kasih Allah. Kita paham dan mengenal. Kalau anaknya sendiri, hidupnya sendiri diberikan, diserahkan bagi kita, bagaimana yang semuanya? Semua itu kebutuhan saudara, keperluan saudara. Saudara yang sakit butuh sembuh, yang lemah butuh kekuatan, yang gagal butuh berhasil, butuh ini, butuh ini. Dikaruniakan semuanya. Amin. Bersama-sama dengan Yesus. Kita lanjut ayat 33. Ayo, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat? Saudara masih takut ikut Tuhan? Ada pembela. Bapak kalau punya anak-anak dikaploki orang diam saja, diajar orang diam saja. Dia yang akan membela kita. Amin saudara. Membenarkan di situ, membela kita. Jadi ini Bapa di surga. Lanjut ayat 34. 2, 3. Kristus Yesus amin. Saudara bangga punya Bapa surga, sujud kepadanya, hormati dia, hargai dia. Ayat yang ke-34 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 35, ayat 35. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, atau pedang. Siapa yang dapat memisahkan kasih Tuhan? Orang yang memahami kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan apapun, meskipun cemet gepeng sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Percaya tetap percaya Yesus, maka kuasa Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan dalam hidup saudara semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus
dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Dia penuh kasih sayang, penuh kuasa. Haleluya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan, Dia sanggup. Haleluya. Kuasa-Nya tak berubah, sanggup menolong saudara yang hadir hari ini. Saudara sedang menghadapi masalah yang besar, kesulitan yang besar, beban yang besar. Tuhan lebih besar dari semua itu. Haleluya. Yesus sanggup. Saudara mungkin luka hati saudara, luka hidup saudara, Tuhan akan balut hari ini. Haleluya. Memulihkan semuanya, memberkati saudara, menyembuhkan saudara. Haleluya, haleluya. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Nunu maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi kami, sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran daripada firman Tuhan yang sudah menguatkan iman percaya kami, yang sudah menambahkan iman percaya kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kekuatan sehingga hati kami, iman kami tidak tergoyahkan Tuhan. Kami tetap beriman kepadamu, kami tetap percaya kepadamu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup melepaskan segala beban kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan segala kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan segala kepuasan di dalam setiap hidup kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa lebih dekat kepadamu. Ajar kepada kami Tuhan untuk mengenal lebih dekat kepadamu, agar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa mengutamakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kepada
kepada kami, agar di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa taat dan dengar-dengaran akan suara-Mu. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memakai hamba-Mu semakin hari semakin indah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa dan sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan berdua untuk yang membawakan persembahan kami, persilakan. Pengertian-pengertian di dalam kita iring dan layani Tuhan, agar Tuhan tolong dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan berikan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang akan kita lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Risto Adi, persembahan keluarga Bapak Tio, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Yuyung. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa, lalu yang mampu disertai dengan puasa, monggo. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum, disertai dengan perjamuan suci. Hari Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Dan Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih kemarin. Hari Jumat ada bakti sosial, kerja bakti, bukan bakti sosial. Oh ya sih, ya ditambah bakti sosial, kasih masker. Ya.
hari Jumat ada yaitu kerja bakti dari Polsek Puri. Kami ucapkan terima kasih beberapa jemaat yang ikut mendampingi. Memang sebenarnya ada juga jemaat, terutama sebenarnya yang ada di sekitar kita itu harus ada yang hadir. Bapak-bapak, kalau masyarakat tanya bisa menjawab. Masa masyarakat tanya saya manggil Mas Sugeng, saya manggil Cik Lani, saya manggil Bu Tio, kan enggak? Nah, oleh sebab itu tolong ya Bapak Ibu ya, yang ada di sekitar bisa untuk mendampingi. Jadi kalau kapan lalu ya masyarakat datang, ono apa, nggone omah kok rame bobok. Jadi bukan hanya kami hamba Tuhan yang menjawab, tapi dari jemaat bisa menjawab ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu kerjasama kita supaya kita juga bisa menjadi berkat juga. Di nama Tuhan, demikian pengumuman ibadah dan masker yang diberikan oleh Bapak Ibu Kapolsek. Nanti akan dari depan, nanti tolong cari siapa yang lagi. Jadi Bapak Ibu kalau cukup ya satu-satu, kalau tidak cukup ya satu keluarga satu. Kayak masker, dan nanti ditambah masker ini harus tambah lagi katanya begitu untuk lebih fresh ya. Di nama Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui, dan kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan Jalanmu Tak Terselami. Bapak Adi Mulyono berdoa sebelum berkat. Kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Pada Tuhan Yesus akhir dalam ibadah kami ini, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menolong, menyertai Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan, di mana kami telah merasakan Tuhan kehadiran-Mu, lawatan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih
Sebelum kami Tuhan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami bahkan doa Tuhan khususnya untuk Tuhan Yesus. Setiap Tuhan acara ibadah yang akan kami lalui sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sebelum kami lakukan dan kerjakan Tuhan, goyang Tuhan. Oh Tuhan senantiasa menolong dan menyertai dalam setiap jam-jam ibadah yang ada ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Tuhan yang tahu Tuhan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan di tempat ini. Pada saat pagi hari ini Tuhan, banyak yang Tuhan Yesus tidak ada ya Bapa. Kami tidak tahu di dalam Tuhan Yesus dalam mereka ya Tuhan. Kemanapun anak-Mu berada ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada Tuhan Yesus jam-jam ibadah Tuhan Yesus nanti Tuhan, Ku akan memberi kemenangan, kuasa dan kebebasan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Jamaah Tuhan Yesus, kemungkinan ada yang sakit Tuhan, Ku beri kesembuhan. Ada yang mengalami mulai lemah dalam iman kepercayaan mereka Tuhan, Ku beri keteguhan ya Tuhan, kekuatan ya Tuhan. Mungkin juga ada yang mengalami kebimbangan Tuhan, Ku beri kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati juga ya Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus bangsa negara kami yang tercinta ini ya Tuhan. Terutama pimpinan dari Tuhan Yesus negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan, dari Bapak Presiden Tuhan sampai Tuhan rakyat Tuhan Yesus, RT RW di mana kami berada tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang tolong semuanya ya Bapak. Tuhan yang melawat dalam setiap kehidupan semuanya ya Bapa, dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati juga Tuhan Yesus hamba-Mu yang telah Tuhan Yesus yang telah membawakan firman-Mu pada saat siang hari ini. Tuhan, Ku yang tolong, Ku yang beri kekuatan kesehatan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Bapa yang menjadi seruan doa kami yang penuh kelemahan dan kekurangan. Ya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita bersyukur, haleluya. Mari kita bersama mengangkat dua belah tangan kita, menyerahkan hidup kita, perjalanan kita, keluarga kita, usaha kita sepenuhnya dalam pimpinan dan kekuasaan Tuhan. Sekarang saya mau pulang, saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapa